Halo teman-teman, di video ini saya bersama teman-teman saya akan memaparkan materi mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan. Saya Lindi dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 19130100043. Nama saya Konstantina Rembo, NIM 1913010023, kelas BDPA. Kenalkan, nama saya Eufrasia Desriani Harkai dengan NIM 1913010074 dari BDPB. Nama saya Natalia Gresiana Gandung, NIM 1913010015, Program Studi Budidaya Perairan kelas A. Selamat menyaksikan. Baik, kelompok kami di sini akan memaparkan materi tentang pengawasan perikanan di kawasan konservasi perairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Jadi apa itu konservasi? Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah cara efisiensi dari penggunaan energi, transmisi, produksi atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di pihak lain yang menyediakan jasa yang sama tingkatnya. Konservasi juga merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya fisik, pengelolaan terhadap kualitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Konservasi juga merupakan salah satu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah meraih dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berjalan dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilakukan atau dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut WALHINTT, ada berbagai permasalahan kelautan seperti limbah plastik laut, pengeboman ikan yang merusak perairan dan privatisasi pesisir pantai yang merusak kawasan pesisir dan merampas ruang hidup bagi setidaknya 400 kepala keluarga masyarakat pesisir. Permintaan reklamasi pantai harus mendapatkan izin dan melalui proses kajian AMDAL, termasuk memperhitungkan dampak gelombang dan dampak sosial bagi warga pesisir, sehingga reklamasi pantai dapat dibatalkan karena tidak dikantongi izin. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sebelumnya. Contoh kasus yang kami ambil adalah ancaman limbah plastik. Nah, menurut Walhi NTT, ancaman limbah plastik ini berkaitan dengan penelitian dari Pak Lumban Nauli Lumban Toruan MSI dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana pada rapat koordinasi teknis pengendalian kerusakan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Ia mengatakan bahwa Parimenta dapat menelan hingga 63 buah plastik setiap jam pada perairan Nusa Penida dan Taman Nasional Komodo. Menurut Walhi NTT, ancaman berikutnya yaitu perusakan ekosistem laut akibat aktivitas pengeboman. Aktivitas pengeboman ini akan berdampak langsung terhadap kerusakan terumbu karang, kematian ikan target dan non-target, serta ekosistem lain di perairan. Lalu, yang berikutnya itu mengenai penangkapan dan penjualan penyu secara ilegal yang terjadi di Pasar di Mukaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Contoh kasus yang berikut mengenai oknum PNS jual hutan mangrove. Yang menjadi masalah di sini adalah pemerintah dinilai masa bodoh dengan oknum PNS yang menjual sepadan pantai yang telah ditumbuhi mangrove untuk PT Putra Unggul dan PT Putra Flores. Di sini terjadi perampasan hutan mangrove di Desa Mata Air. Dikatakan bahwa oknum yang menjual lahan sewenang-wenang ini merupakan sekretaris desa. Daerah penebangan ini sebelumnya merupakan daerah hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Berikut tanggapan dan solusi terhadap masalah. Tanggapan masalah yang pertama, berkaitan masalah yang pertama bahwa pemerintah lamban dalam melindungi sumber daya, khususnya di perairan. Seharusnya
Pemerintah jangan menganggap sepele dengan masalah yang ada di NTT. Contohnya seperti pemboman ikan dan penjualan ilegal penyu. Menurut kelompok, dalam kegiatan penangkapan, sebaiknya hindari penangkapan ikan menggunakan alat bius atau dengan pemboman ikan. Dan juga dalam penjualan penyu secara ilegal dengan harga yang fantastis, kemungkinan besar ada kerjasama antara nelayan dan pemerintah yang terkait. Mengapa? Karena penyu sendiri adalah hewan air yang dilindungi dan tidak diperjualbelikan secara ilegal. Tanggapan masalah yang kedua, kurangnya kebijakan dari pemerintah mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Peristiwa tersebut terjadi karena minimnya pemberian pendidikan hukum lingkungan oleh pemerintah NTT, khususnya pendidikan hukum laut dan pesisir bagi warga yang pada dasarnya punya ketergantungan terhadap laut. Solusi terhadap permasalahan. Solusi terbaik dari kedua topik masalah adalah melakukan sosialisasi terjadwal kepada masyarakat, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, serta membangun dan tidak menimbulkan masalah, seperti praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya, pohon masalah dan pohon solusi. Masalah yang pertama, akar masalah. Laut NTT terancam, pemerintah lamban mengatasinya. Masalah pendukung, belum optimalnya peraturan tentang pelindungan hewan dan lingkungan yang dilindungi. Tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap peraturan. Krisis sosial ekonomi, penawaran mengenai harga pemasaran yang tinggi, serta permintaan dari konsumen. Masalah utama, kurangnya pengetahuan serta kegiatan sosialisasi dari pemerintah NTT. Pohon solusinya, pemerintah seharusnya jangan menganggap sepele dengan masalah yang terjadi pada kawasan laut di NTT. Solusi pendukung, pemerintah setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup harus lebih aktif memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat. Solusi terbaik, pemerintah mengatur terkait mekanisme pengurangan pencemaran laut, termasuk pembentukan tim koordinasi nasional terhadap penanganan sampah di laut NTT. Masalah yang kedua, akar masalah, penjualan hutan mangrove oleh oknum PNS. Masalah pendukung, minimnya pemberian pendidikan hukum lingkungan oleh pemerintah NTT, khususnya pendidikan hukum laut dan pesisir bagi warga yang pada dasarnya punya ketergantungan terhadap laut. Ingin menang sendiri, krisis ekonomi menawarkan harga pasar yang fantastis. Masalah utama, tidak adanya tindakan konkret dari pemerintah, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat. Pohon solusi, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum tentang hutan mangrove terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Solusi pendukung, yang pertama, sebaiknya SKPD, bagian lingkungan hidup segera mengambil tindakan konkret terhadap pelaku yang menjual hutan mangrove. Yang kedua, kepada masyarakat sebaiknya jangan melibatkan diri dalam masalah penebangan mangrove walaupun dibayar dengan jumlah yang besar, karena akan berakibat pada perikanan berkelanjutan. Solusi utama, Pemda segera mengambil tindakan. Kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah terjadi. Kesimpulan, konservasi perairan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan KKP tersebut dapat dicapai apabila KKP dikelola dengan baik serta memberikan manfaat terutama bagi perikanan. Saran, dalam melakukan suatu kegiatan baik di daratan, laut maupun udara, terlebih dahulu harus memikirkan dampak apa yang terjadi setelah kegiatan yang dilakukan.